Bagaimana jika ternyata hal-hal semacam ini menyerang organisasi maupun bisnis Anda? Pastinya kita akan bingung atau panik cari solusi yang terbaru. Namun ternyata sejak 300 tahun sebelum Masehi, Aristoteles sudah punya jawaban atas permasalahan seperti ini. Melalui logos, etos, dan pathos, Aristoteles menjawab permasalahan-permasalahan semacam ini melalui kebijaksanaan. Bagaimana cara menerapkan kebijaksanaan Yunani kuno tersebut ke dalam era modern saat ini? Simak video berikut ini. Saat krisis digital meledak, kesalahan terbesar pemimpin itu dia langsung berbicara mengeluarkan emosi yang ada pada dirinya. Padahal menurut Aristoteles, sebelum kita berbicara mengeluarkan emosi, di mana netizen maupun pelanggan kita yang marah mungkin juga mengeluarkan emosinya, kita harus diam sejenak, kemudian membuka data. Jadi kita harus buka data bagaimana laporan yang ada dari internal, bagaimana kejadian yang terjadi di masyarakat. Kita harus punya logika. Jadi yang pertama, fondasi yang pertama yang Aristoteles kemukakan adalah logos atau logika. Jadi sebelum kita klarifikasi, kita validasi terlebih dahulu. Pisahkan mana yang fakta, mana yang opini. Jadi kita punya data yang tidak terbantahkan. Jadi logos nomor 1. Pilar kedua yang sering dilupakan oleh korporasi adalah pathos atau rasa empati. Karena publik yang marah itu juga manusia, punya rasa marah, rasa kecewa, punya emosi. Jadi kita juga harus memvalidasi perasaan mereka. Sebelum kita mengemukakan statement yang mungkin bisa menyakiti hati mereka, alangkah baiknya kita melakukan validasi perasaan kecewa mereka, bahwa kita juga sebagai manusia, kita di balik brand maupun perusahaan ini juga sebagai manusia yang bekerja selayaknya konsumen, selayaknya pelanggan yang ada di dalamnya. Jadi kita berusaha memvalidasi, memiliki rasa empati yang sama, supaya mereka percaya dengan statement yang akan kita sampaikan. Oke, unsur yang ketiga adalah etos. Jadi etos ini adalah kredibilitas. Bagaimana karakter seorang pemimpin dinilai, dapat dipercaya. Jadi setelah logos atau menyampaikan sesuai fakta, data, kemudian pathos, menyampaikan dengan penuh emosi, dengan penuh empati. Yang terakhir adalah etos, bagaimana etosnya dilihat, kredibilitas. Dalam hal ini, pemimpin mungkin perlu juga menunjukkan bagaimana, bukan menunjukkan siapa orangnya, tetapi apa yang sudah dia lakukan, bagaimana mengatasi krisis ini. Transparansi contohnya. Jadi tanggung jawabnya sejauh mana, transparansinya seperti apa. Jadi itulah yang bisa membangun kepercayaan kembali di era krisis. Jadi kesimpulannya, 3 hal dari Aristoteles ini sebenarnya bisa digunakan di dalam situasi konflik atau krisis digital semacam ini.
Karena pada dasarnya manusia seperti itu. Kita harus melakukan yang namanya logika. Jadi masuk ke dalam logika mereka, masuk juga ke dalam emosi, dan yang terakhir kita membangun kepercayaan di antara perusahaan dan juga audiens. Saya rasa itu wisdom atau kebijaksanaan dari masa Yunani kuno yang bisa kita terapkan di era modern saat ini. Silakan diterapkan jika suatu saat organisasi Anda atau bisnis Anda atau bahkan Anda pribadi mengalami hal-hal buruk seperti ini di dunia digital. Saya Ivan Terapi, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.